Pentingnya ikut kayak misalnya reuni, katanya kan vibes-nya dapat segala macam itu yang ibu rasakan apa? Merasakan mengalir dengan rasa bersyukur itu harus praktekkan. Yang jadi kunci manifestasi paling utama tuh menurut ibu apa? Doa, energi, atau syukur? Kalau yang saya alami itu saya syukur, terus saya rilis karena kan punya bagasi emosi yang lalu-lalu. Ada detox ya? Ada detox. Terus setelah detox kan kembali bersih. Setelah kembali bersih itu diisi dengan data yang baru. Bu Luci, panggilannya Cici. Gitu. Oke, Bu Luci ini dari kelas Badan Revolution batch 13. Ya. Oke. Tadi sempat ngobrol, Bu Luci kehidupannya cukup pahit sebelumnya gitu ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin dibilang sebagai jatuh atau gimana. Tapi hari ini mudah-mudahan itu sudah terlalui semuanya dan ke depan akan semakin membaik, semakin progresif, take off gitu ya. Boleh cerita sedikit Bu, apa saja manifestasi Bu Luci yang mungkin terbesar yang pernah dialami, dan itu salah satu kontribusinya adalah setelah mengamalkan, melakukan ilmu yang dipelajari di Badan Revolution. Iya, jadi Mas Hendra sebelum saya menunggu kelas itu kan ada masa penantian tuh karena antri ya. Pada saat itu tapi sudah mulai dengan YouTube dari TVD sudah mulai mengikuti gitu dan mulai praktek. Pada saat itu tiba-tiba ada proyek masuk yang sebelumnya setelah COVID itu saya nggak pernah dapat proyek lagi gitu, hampir 4 tahunan. Itu buat saya sesuatu banget karena menolong, sangat-sangat menolong gitu, meskipun tidak belum semua tercover tapi menyambung hidup gitu. Itu saya rasakan bahwa dengan bersyukur, kita kembali merilis semua emosi itu kok semudah itu, sesimpel itu gitu. Yang tadinya nggak kepikir ya bertahun-tahun gitu. Ternyata masih ada jalan, dan ternyata sadar bahwa kita dikasih kehidupannya sama Tuhan. Ya sudah, kita tuh benar-benar secitra dengan Dia. Kembali mengingatkan saya akan itu, dan ketika sadar akan itu, kehidupan berjalan nggak roller coasternya ke bawah, tapi udah mulai naik. Syukur. Jadi kekuatan dari bersyukur itu emang benar-benar nyata gitu ya Bu ya. Artinya sering dong ya mengalami hal-hal yang momen yang paling nggak masuk akal gitu ya. Tapi itu benar-benar terjadi dalam kehidupan Ibu ya. Benar banget. 2 hari yang lalu dalam bulan Juni, sensei saya yaitu pengajar di tempat saya, sensei ya, tiba-tiba LPK ini iya, tiba-tiba resign mendadak. Tapi sebelumnya sudah terasa gitu, tidak sefrekuensi, tapi yang ada cukup kaget karena kan dia minta waktu 3 hari. Terus saya coba nego dengan bersyukur, sending love, saya coba nego. Kayaknya kalau 3 hari kita nggak mungkin cari pengganti baru ya. Akhirnya bisa dinego sampai akhir Juni, 26 Juni yang lalu. Dan alhamdulillah puji Tuhan menemukan pengganti yang jauh lebih bagus. Lebih baik. Ketika kita ikhlas, ketika kita menyerahkan semuanya, cuma minta sama Tuhan tolong kasih yang berkontribusi buat LPK ini. Tapi memang kadang gimana ya, orang tuh ketika sedang dihadapkan dengan kesusahan, itu kan seolah-olah Tuhan kok nggak adil gitu ya. Tapi ketika kemudian di banyak cerita, ketika dia bisa menerima dan feelingnya
dia itu ini pasti nanti akan ada kebaikan, hikmah yang bisa aku dapet. Ternyata kok saya juga banyak Bu melihat yang hidupnya jadi lebih baik, lebih lebih damai. tenang. Iya, Dan solusi ada aja sendiri. finansial ikut membaik Betul, betul. setelah melewati fase terberat Iya. itu gitu loh. Betul, betul. Jadi mungkin Betul. sistem semesta ini kayak orang mau sekolah itu naik kelas gitu harus ada ujiannya dulu, apa harus begitu atau gimana gitu. Iya, atau karena kita nggak sadar juga bahwa kita mikir tuh cuma 1% gitu. Kita yang kayaknya udah capek-capek mikir 1% doang, ternyata yang 99% ya ruang kosong itu, tanpa batas itu, cinta tanpa batas itu yang bisa menyelesaikan. Ini badan revolution banget nih. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya, agak supaya kemudian teman-teman juga familiar juga, Bu Lucy itu kok bisa ya dapat proyek, bahkan yang terbaru dapat proyek dari TikTok segala macem. Itu kan tidak semua orang punya privilege, punya akses ke sana gitu. Awalnya gimana gitu? Pernah mengalami tantangan terbesar apa yang mungkin dulu pernah dihadapi sehingga sekarang networkingnya, jaringannya itu tuh beda lah dari yang lainnya gitu. Ya mungkin yang dialami saya beda juga dengan dialami teman-teman. Saya sampai pernah masuk ke HP gitu. Saya pernah mengalami hidup seperti itu 3 bulan 2019 karena perubahan kebijakan waktu itu dari pemerintah. Tiba-tiba terus saya harus jadi penjahat kan. Tapi kan by the way banyak Bu orang-orang baik yang dilegitimasi jadi penjahat di tempat-tempat penjara-penjara kayak gitu kan. Iya, tapi waktu itu saya menyikapinya dengan bersyukur. Selama ini saya kerja gitu. Di situ saya anggap retret 3 bulan. Retret, bener. Saya benar-benar beristirahat di situ dan bersyukurnya ketika saya masuk gereja baru dibangun di tempat itu gitu. Jadi mendekatkan diri, karena pertamanya bukan mendekatkan diri sama sekali kali ya, karena tempat itu paling adem, paling bersih juga gitu. Paling aman juga ya, aman juga. Nggak ada pencuri masuk ya. Iya. Jadi di situ memang jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya lebih mendekatkan diri juga. Setelah retret 3 bulan tuh hikmah yang diambil dalam kehidupan ini apa Bu? Ya bahwa semuanya itu akan terlewati juga gitu. Masa senang juga ada waktunya, masa sedih juga ada waktunya gitu. Semua dijalani ya, kita tetap bukan yang perjalanan itu gitu. Kita memang bagiannya dari Tuhan. Jadi memang pada akhirnya senang, sedih semuanya berlalu ya Bu ya. Berlalu. Dan nggak ada senang terus, nggak ada sedih terus, nggak ada pagi terus, kerja terus dong. Nggak ada malam. Tapi terus, by the way, terus. perubahan mindset yang paling radikal apa Ibu Lucy, apa yang paling didapatkan setelah, kan kemarin juga ikut reuni juga kalau nggak salah ya. Iya. Apa Bu perubahan mindset yang paling radikal yang Ibu dapatkan dari situ, dan mungkin pentingnya ikut kayak misalnya reuni, katanya kan vibes-nya dapat segala macam, itu yang Ibu rasakan apa? Merasakan mengalir dengan rasa bersyukur itu, terus praktekkan, benar-benar praktekkan seperti itu, diikutin aja, karena sesuatu yang kelihatannya susah di kelas itu dijelaskan oleh FEB simple, dan ketika kita ikutin itu benar-benar dialami. Gimana Ibu bisa menyadari bahwa kita ini sedang menarik realita gitu, bukan hanya sekedar bekerja keras saja gitu. Artinya kan kalau di Badan Revolution gitu ya, frekuensi kita, vibrasi kita itu kan karenanya menarik realita gitu. Nah, Ibu mengakses itu kan tadi bilangnya lewat rasa syukur. Nah, bisa nggak Bu dipraktikan gitu supaya teman-teman tuh clear gitu, gimana sih praktik syukurnya Bu Lucy gitu? Praktik syukur saya itu kan seperti biasa tuh Mas, yang pagi sama sebelum tidur, tapi nggak cuma itu doang. Jadi setiap detik, setiap menit tetap saya bersyukur. Setiap ada peristiwa apa,
nggak ada peristiwa apapun tetap bersyukur. Dan saya kayak ngomong ke papa saya sendiri gitu, ke Tuhan itu kayak Oke. ngomong ke papa saya sendiri, kayak aduh Mama Ci ya Tuhan, itu ini sudah terlewati, Mama Ci ya Tuhan, saya ngalamin ini, saya ngalamin itu gitu. Itu terus karena saya sadar bahwa ketika lahir nggak bawa sesuatu dan ketika nanti meninggal juga tidak bawa sesuatu. Tapi dalam perjalanan ini saya punya sesuatu yang dititipkan sama Tuhan untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Itu sih yang menjadi keresahan saya akhir-akhir ini sih. Jadi gimana ya, kita dulu lahir nggak bawa sesuatu, terus sekarang dapat titipan sesuatu seolah-olah kayak punya kita gitu kan. Itu kan nanti jadi penghalang juga saat kita mau kembali ya Bu ya. Iya. Tapi- Yang saya lakukan, saya alirkan gitu. Oke. Nah, terus yang menurut Bu Luci menjadi sebuah kunci utama, karena teman-teman rata-rata kan yang join di Badan Revolution itu kan supaya keinginannya itu terjadi dengan mudah dan menyenangkan. Rata-rata kan begitu, event itu adalah jodoh, pekerjaan, relationship, dan lain sebagainya ya. Yang jadi kunci manifestasi paling utama tuh menurut Ibu apa? Doa, energi, atau syukur? Kalau yang saya alami itu saya syukur. Terus saya rilis karena kan punya bagasi emosi yang lalu-lalu. Ada detox ya? Ada detox. Terus setelah detox kan kembali bersih. Setelah kembali bersih itu diisi dengan data yang baru. Gitu. Bahwa saya berharga, saya adalah ruh dari Allah. Saya secitra dengan Allah. Ya. All of life comes to me with His joy and glory. Itu data-data baru semua yang seperti itu. Juga nggak nungguin kapan dia dikasihnya gitu. Itu benar-benar saya nggak pernah tahu kapan mau terjadi, dan bahkan hari ini nggak tahu nih besok ada apa. Ya besok itu ternyata gitu, segitu cepetnya gitu. Ini menarik nih, ini lebih komprehensif ya. Jadi setelah kemudian ada detox emosi, terus tadi bersyukur ya kan, data harus berubah. Data lama harus di-delete, diganti dengan data yang baru gitu. Karena ibarat komputer kan ya Bu ya. Betul. Oke. Saya banyak mengcopy data dari mama saya. Jadi merasa tidak berharga, merasa penuh dengan kekurangan materi gitu. Padahal selama saya dari kelas 2 SMP sampai SMA itu beliau nabung bisa belikan saya satu rumah di Cikarang, satu mobil dan satu mobil. Gitu. Tapi dia merasa dia nggak punya uang, sehingga ya mindset yang dia tanamkan ke saya adalah kita kurang secara materi. Gitu. Tapi itu ternyata pemikiran dia aja yang saya copy. Jadi pentingnya data yang berubah itu karena gini loh Bu, saya kan sering ya melihat seseorang itu dulunya jatuh, tapi karena dia saya melihat ya ada kepercayaan diri yang sangat kuat bahwa dia layak untuk bangkit gitu. Seiring berjalannya waktu itu bangkit tuh orang Bu. Makanya pentingnya kemudian kita punya data bahwa kita itu benar-benar layak. Dan kita self love ya, kita mencintai bahwa kita juga layak dicintai, kita juga layak mendapatkan yang pernah kita kehilangan itu. Tapi jangan ditungguin. Jangan ditungguin ya. Tapi saya benar-benar pernah sering ya membuktikan ketika kemudian kita punya sesuatu, oke ya, punya keinginan, lepas. Saya bahkan yang sering praktik itu, saya berbicara sama awan gitu. Saya terinspirasi dari bukunya Mas Hari Perha tentang kitab ilmu vibrasi yang ngobrol sama awan gitu. Jadi pada saat kemudian saya tuh pengen banget terjadi hujan gitu ya, karena ini sawah kalau nggak ada hujan gawat juga ini. Saya ngobrol Bu, kayaknya nanti kasih hujan ya. Saya bener-bener merasa terhubung gitu, terkonek gitu. Dan setelah itu saya nyiram tanaman, airnya tuh saya naikkan ke atas seolah-olah, aduh alhamdulillah ternyata udah hujan. Saya lupakan Bu. Dan sering gitu, kok bisa ya kayak gitu. Jadi ada saat Mas, waktu saya pernah dikasih pinjam mobil sama Tuhan, sama ketika mobil itu dipinjam kembali sama Tuhan. Ketika saya naik kendaraan umum itu. Ketika naik kendaraan umum itu seperti itu. Ketika mau hujan, saya bilang, hujannya boleh nggak Tuhan ditunggu sampai saya naik bis, sampai tiba di tujuan. Kalau boleh,
terima kasih. Udah saya jalan. Iya, iya. Yang terjadi adalah hujan ketika saya di dalam bis, tapi ketika saya sampai di tujuan, kan mau turun lagi tuh dari bis, hujannya berhenti. Ya itu Dan tapi itu nggak sekali dua kali. iya, tapi itu karena Bu Luci sih yang ngakuin itu gitu. Orang lain terus ikut-ikutan ya kayak kayak cerita, weh Musa bisa membelah laut ikut Iya, gitu. iya. Ada Iya. misteri sih di balik itu menurut saya ya.